Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, bagaimana kabarnya sahabat Quran semuanya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya kita semua senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Kita akan lanjutkan kembali materi kita tentunya dengan buku hijau ini, buku yang senantiasa dan selalu kita bedah ya sampai akhir insyaallah, perlahan, yang penting istiqomah, yaitu buku TTG, Tilawah, Tajwid dan Gharib dari Wafa. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya materi tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf ya, dari tenggorokan, kemudian lidah ya, kemudian lidah ada banyak ya, lidah bertemu langit-langit, lidah bertemu ujung gigi seri atas, pangkal gigi seri atas, dan seterusnya. Kemudian ada juga huruf-huruf yang berada di bibir. Nah, setelah kita menyelesaikan materi tentang makharijul huruf yang ada di halaman 30 ya, ini akhir bahasannya, ada sedikit motivasi dari hadis Nabi SAW. Kita sudah selesaikan sampai halaman 29 insyaallah, 28 dan seterusnya. Ini terakhir tentang huruf ba, mim, wawu, dan fa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya sebelum kita ke tahap bab atau level kedua atau bab 2 ya. Kita selesaikan dulu bab satunya atau level satunya. Nah, di halaman 31. Silakan sahabat Quran dibuka buku TTG-nya halaman 31. Baik, kita perhatikan di situ apa yang berbeda. Iya, di sini sudah mulai kita akan mendalami, membiasakan, mengulang-ulang bagaimana membaca huruf-huruf dari makharijul huruf yang sudah kita bahas kemarin. Kita terapkan atau kita tambah harokatnya. Kalau kemarin masih fathah semuanya ya, membuka semuanya, a, ba, a, ha, gho, dan seterusnya. Sekarang kita tambah menjadi 2 harokat. Ditambah 2 harokat, ada harokat kasrah dan harokat dhammah. Nah, semoga sahabat Quran masih masih ingat ya bagaimana cara mengucapkan fathah yang benar, harokat fathah yang benar ya. Fathah sendiri itu artinya membuka ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf yang berharokat fathah, contohnya di halaman 31 ini, yaitu huruf hamzah ya, alif hamzah, dan huruf ha yang di kotak atas ini, kita baca dulu harokat fathahnya. Ya, berarti dibuka, jangan malu-malu membuka mulut kita. Ya, coba kita lafalkan a, a, a. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan, kita pelajari kemarin, membaca atau melafalkan harokat fathah dalam huruf itu seperti kita tersenyum kecil ya. A, a, a. Ya. A. Itu fathah ya. Insya Allah sahabat Quran sudah terbiasa karena di bahasan makharijul huruf sudah kita ulang-ulang semuanya ya, sampai hurufnya sudah kita bahas semua. Sekarang kita fokus menambah ke harokat yang kedua, yaitu harokat kasrah ya. Kita perhatikan di sampingnya huruf alif dan hamzah, ini hamzah ya yang berharokat fathah, sampingnya ada huruf hamzah, alif dan hamzah yang harokatnya sama, ada garis miring gitu, akan tapi diletakkan di bawah ya. Ya, ini cara membacanya atau namanya dulu adalah kasroh, harokat kasroh. Cara membacanya yaitu menimbulkan bunyi i. Nah, untuk membiasakan mulut kita biar tidak terlalu menyepelekan tanda kutip ya, atau terlalu cepat ketika membaca kasroh ya, ini kita coba biasakan dulu posisi dari mulut kita itu adalah menjatuhkan rahang kita. I meringis dan menjatuhkan rahang. I. Ya, kalau
fathah tadi seperti tersenyum kecil, a. Jadi posisi mulut seperti ini ya. Terbuka ya. Kemudian a. Nah, kalau kasroh membunyikan huruf i itu meringis dan rahangnya dijatuhkan, bukan jatuh gini ya, tapi rahangnya maksudnya diturunkan. I ya. Kadang kalau cuman meringis saja itu tidak cukup. I harus dijatuhkan rahangnya. I untuk membiasakan kita ketika melafalkan kasroh itu biar benar-benar i ya i, a ya a, ya, i ya, coba i ya, perhatikan posisi mulut saya ya, i. Oke, silahkan dipraktekkan sampai benar-benar jelas dan terbiasa ya, biar tidak terpleset mungkin atau karena terlalu cepat jadinya gitu ya. Ai, a, i. Oke, itu huruf fathah, harokat fathah dan harokat kasroh ya. Selanjutnya harokat yang berikutnya adalah dhammah, yaitu membunyikan huruf u. Nah, ini cara bacanya. Kembali lagi saya ingatkan untuk melatih ya mulut kita dan bibir kita biar ketika mengucapkan a, i, u itu jelas ya. Kalau dhammah ya membunyikan huruf u, membunyikan bunyi u. Nah, ini posisi mulutnya adalah mencucu. U ya, biar jelas ya. Ini bukan o. Ya, contohnya misalkan kalau kita baca ta'awudz ya, itu kan ada semua hurufnya a, a'u, ya, bukan a'u, bukan begitu. Tapi u-nya jelas ya, u dhammah. A'udzu bi ya, billah ya, sama juga kasrahnya yang kita bahas tadi menjatuhkan rahang dan meringis. Oke. Kita ulang lagi harokat dhammahnya dengan huruf hamzah ya di sini. U. Nah, silahkan ditirukan sahabat Quran sampai benar-benar sudah mencucu dan pengucapan huruf u-nya sudah benar. Tidak o ya, tapi u. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita baca dari sini ya sampai huruf H-nya juga di kotak atas. Ini ada dua kolom ya, kolom 1 dan kolom 2, sehingga kita baca dengan dua pola nada hijaz wafa, yaitu sedang turun ya. Kita baca a, i, u. Ulangi a, i, u. Ya, ingat, hati-hati, jelas perbedaannya. Fathah itu membuka, kasroh menjatuhkan rahang dan meringis, i. Kemudian dhammah mencucu membunyikan huruf u. A, i, u. Kemudian ha, hi, hu. Baik, sekarang kita baca dari atas ya. Ini masih sebenarnya ini pola rangkaian di halaman 31 dan 32 sebagian ini ya. Sampai sini itu adalah urutnya dari makharijul huruf yang sudah kita bahas ya. Kalau huruf hamzah ini dan huruf ha sampai huruf kha di sini, ini huruf, masih ingat? Iya, huruf tenggorokan ya. Huruf tenggorokan, ada yang bagian atas ini urut, kemudian bagian tengah dan bagian mohon maaf, bagian bawah pangkal tenggorokan ya. Hamzah dan ha, ain dan ha tengah tenggorokan, ghain dan kha adalah atas tenggorokan bagian atas. Dan seterusnya urut ya, nanti sambil kita coba bahas, kita coba review lagi secara singkat ini kira-kira makhrajnya ada di mana ya. Kita ulangi kalau begitu dari tenggorokan ya, bagian bawah. A, i, u, ha, hi, hu. Selanjutnya tenggorokan bagian tengah. A, i, u, ha, hi, hu. A, i, u, ha, hi, hu. Mantap. Selanjutnya tenggorokan bagian atas. Wa, ghi, gu, kha, khi, khu. Nah, kalau kita mau mengikuti pola dari
masing-masing makharijul huruf, berarti kita boleh baca dengan apa namanya dua nada ya, seperti di kotak atas. Tapi karena di sini tertuliskan dalam satu baris ada 3 kolom ya, dari ain, ha dan ghain ini, berarti kita baca dengan 3 pola nada hijaz ya. Sedang, naik, turun. Nah, kita ulangi kalau begitu. Baris pertama, a'i'u, hahihu, ghaghiru. Ya, kita ulangi. A'i'u, hahihu, ghaghiru. Kemudian baris kedua, khakhihu, qatiqu, kakiku. Nah, mentok sama kaf di sini ini sudah masuk ke mana makhrajnya? Iya, betul, di apa namanya? Pangkal lidah ya, atau lidah bagian belakang, ada qaf dan kaf. Baik, kita ulang lagi baris kedua. Khakhihu, qatiqu, kakiku. Bagus. Selanjutnya baris ketiga. Gagiju, shashishu, yayiyu. Ulangi. Gagiju, shashishu, yayiyu. Bagus. Selanjutnya baris keempat. Ini sudah beda makhraj lagi ya. Huruf lam, nun dan ra ya, berada di ujung lidah bertemu, iya, pangkal atas, afwan, ujung lidah bertemu langit-langit atas ya. Kita baca lalilu, naninu, rariru ya. Seterusnya kita baca sampai bawah ya, baris ketiga dari bawah. Tatitu, dadidu, tatitu. Ulangi. Tatitu, dadidu, tatitu. Ya. Kemudian selanjutnya sasisu, zazizu, sasisu. Ya. Selanjutnya terakhir halaman 31 ya. Wadhidu, zazizu, sasisu. Kita ulangi. Wadhidu, zazizu, sasisu. Ya, mungkin sahabat Al-Quran akan sedikit agak berat pengucapannya ketika mengucapkan beberapa huruf ya, seperti huruf-huruf isti'la yang sudah sempat kita bahas secara singkat ya. Isti'la yaitu terangkatnya pangkal lidah, atau bahasa istilah mudahnya adalah huruf-huruf yang tebal. Ya, itu ada huruf to di sini, huruf sad ya, huruf dha ya, kemudian juga huruf bod sebenarnya ya. Nanti akan kita temui huruf bod di halaman-halaman selanjutnya. Yaitu huruf-huruf yang tebal, memang harus menebalkan ketika mengucapkannya. Baik, sahabat Quran, ini kita bahas halaman 31 dengan variasi atau tambahan materi harakatnya, yaitu harakat kasrah, membunyikan huruf i, apa tandanya? Yaitu menjatuhkan rahang dan meringis. Kemudian yang kedua adalah harakat dhammah, yaitu membunyikan huruf u. Bagaimana pengucapannya? Ya, dengan mencucu, bibir mencucu ya. Baik sahabat Quran, silahkan sahabat Quran ulang-ulang halaman 31 ini, dan tambahan ya sahabat Quran, biar genap ya pembahasan makharijul hurufnya, yaitu di halaman 32 itu ada baris pertama, yaitu huruf fa, wawu, ba, dan mim sebenarnya. Coba kita baca saja 2 baris atas ya, halaman 32. Kita mulai. Fafifu, wawiwu, babibu. Terus mamimu, syarifu, azimu. Nah, kalau begitu insya Allah ini sudah mewakili latihan kita yang sudah kita bahas makharijul hurufnya. Sekarang kita kuatkan lagi harakat fathahnya, ditambah materi harakat kasrah dan dhammah. Silahkan diulang-ulang sahabat Quran sampai terbiasa bibirnya, sampai terbiasa mulutnya, tidak terpleset ketika membaca harakat kasrah dan dhammah ataupun fathah. Maka kuncinya adalah banyak-banyak dilatih dan diulang-ulang, kemudian coba diperdengarkan. Bisa sahabat Quran rekam sendiri, kemudian coba divalidasi, coba dicek apakah sudah betul menurut sahabat Quran ya.
nanti. Atau yang lebih bagus juga sahabat Quran bisa setorkan di asatidz atau ustadz-ustadz, guru-guru sahabat Quran semua. Divalidasi apakah bacaan fathah, kasrah, dan dhammahnya di setiap huruf apakah sudah benar. Begitu ya. Kalau begitu juga silahkan sahabat Quran diulang-ulang terus ya, halaman 31 sampai 32 tadi baris kedua. Dan kalau begitu di pertemuan kali ini, di video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Semoga sahabat Quran sehat selalu dan terus semangat belajar Al-Quran sampai mahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.